Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wattabi'in wa tabi'in ajmain. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah, hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah umur dan sehat. Alhamdulillah telah melaksanakan ibadah subuh. Berdoa mohon, ya Allah terimalah salat dan zikir kami, baik yang fardu maupun sunnah. Ya Allah terimalah semuanya, dan kami minta kepadamu ya Allah panjang umur, sehat walafiat, banyak berkah rezeki. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan bacaan Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif rahimahullah bisiril asrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya membaca kitab judulnya Fi Fadilatit Taubah, keutamaan tobat. Perlu nggak kita tobat, Pak? Perlu. Dalam surat Al-Yasin apa? Alam yarau kam ahlakna qablahum apa? Minal qaryati fahum la yaritum. Berapa banyak kaum-kaum dahulu kami hancurkan. Kami itu berarti kan banyak, Pak ya. Mereka itu gak mau kembali, gak mau tobat. Nah kita kan khawatir, Bapak ya. Iya. Khawatir apa? Allah turunkan adab, bleng, tsunami, apa ya Pak ya, gempa. Kalau Jakarta apa Pak? Selain banjir, bakaran itu Pak. Banjir dipulihkan seminggu selesai Pak ya. Bakaran itu Pak. Di Aceh ini sudah ngomong 12-an tahun gitu Bapak. Allah kasih tsunami itu Pak. Ada yang namanya dansa, disco. Ulama sudah nggak kuat itu Pak. Ya udah. Kalau sudah omong ngingetin ulama sebagai pakunya azab Allah. Jadi Allah saya turunin di paku juga kan nggak jadi Pak ya. Kecaput, bleng. Kayak begitu dasarnya. Daerah manapun juga sama, saya lihat itu. Maaf. Saya khawatir di Laos itu. Dulu udah kejadian kebakaran itu. Almarhum al-maghfurlah di Haji Ashari. Gak kuat Ustaz. Ngerti maksudnya gak kuat Bapak? Gak mempan. Kalau udah gak mempan, bleng. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi di kampung kita, RT kita, RW kita, dan sebagainya. Yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngakuin tobat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang dosa itu ingat Allah Pak? Orang dosa, maksiat, apalagi Bapak? Alpa, ingat Allah Pak? Kagak. Kalau ingat Allah apa Pak? Berhenti kan Pak ya?
Nah berarti itu. Nah kita ini jangan sampai begitu itu. Baru tersadar astagfirullahaladzim. Ya Allah dosa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir walladzina idza fa'alu fakhishatan, dan mereka melakukan fahisyah, kejelekan, fakhsya wal munkar. Fakhsya itu di dalam tafsir di antara saya itu ucapan, perbuatan ucapan. Ucapan apa? Jelek, kasar, nyakitin. Anda nggak mau sakit, wong ucap kok nyakitin tadi. Ngomongnya aja pedes. Anda kan begitu Pak ya? Na'udzubillah. Ya, orang sakit hati. Makanya dalam pepatah, engkau lukahin badanku, pedang ada obatnya. Tapi engkau melukakan hati, kemana aku mencari obatnya? Ya Pak ya, lihat, karena kalau kita ini pernah disakitin Bapak, lebaran salaman, maaf, tapi namanya sakitin, bener gak Pak? Dibawa berhari-hari beri, kalau ngeliat dia ingat. Tuh Pak, makanya kita nggak boleh. Ini pun tidak gampang, benar gak Pak ya? Tapi harus pernah. Makanya Gus Dur Al-Maghfur Al-Maghfirlah ketika dilenserin, ditanyain oleh pembawa acara itu, Gus Dur, sampean dilenserin sakit nggak? Enggak sakit, tapi saya ingat. Ngerti nggak Bapak? Ingat masih pernah dilengserin. Benar gak Pak ya? Ingat, sama kamu nih, ingat dengan orang ini, sakit enggak? Enggak sakit, tapi ingat saya pernah disakitin, baik tangan maupun lisan. Nah, itu Bapak. Al-zalamu anfusahum, ataupun mereka itu berbuat mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi sendiri itu di sini dimana anabu, dia itu berbuat dosa diri sendiri, bukan orang diri sendiri. Bapak, kewajiban kita kepada Allah apa Pak? Di antaranya apa Pak? Sholat ya kan Pak ya? Terus nggak sholat, Allah butuh sholat kita nggak Bapak? Siapa yang butuh? Kita. Kenapa kok kita butuh sholat? Nah ini pertanyaan juga. Iya, karena kita ini ada hal yang perlu begitu. Kata Allah, ente sholat, ente nggak sholat, terserah. Maaf bahasa karfnya, sampeyan. Tapi kalau saya kasih nikmat, saya kasih azab, terserah, aneh. Ini kan takut Bapak, azab terserah anak. Kalau sama debeng, nalu zalimin diri kita. Ini saya pintar ngomong loh Bapak. Ayo sama-sama Pak ya, sama-sama ya. Baru ngedolimin diri sini, menyakit diri kita, nggak sholat, nggak berbuat baik, nggak berakhlak yang baik, nggak berucap baik dan sebagainya. Nah, kok ada begini kian? Kemudian apa? Zakarullah, ya Allah, aku berkata-kata kurang bagus, ya Allah, aku ngedolomi diri saya sendiri, nggak sholat, nggak berbuat baik, nyakitin orang lain, bikin orang lain sakit hati, bikin orang lain nggak bisa tidur, bikin sakit orang lain sengsara, dan ingat Allah, fastaghfiru lidunubi, mereka ingat istighfar. Bapak, zikir dengan kalimat istighfar banyak manfaatnya nggak Bapak? Tak tahu Pak ya? Tahu, tapi kadang-kadang kita ini malas beristighfar. Siapa orang yang banyak beristighfar,
yaj'alahu makhraja. Allah berikan kepada kemudahan. Makanya kita ini kok rasa sulit. Jangan-jangan saya berbuat dosa, ini lisan kita. Jangan saya berbuat dosa, ini banyak istighfar. Ulama kita, para habaib kita itu nyontoin kemana saja bawa tasbih. Tasbih ya, kecil gitu Pak ya. Itu bukan riak, bukan. Biar itu ingat Allah. Biar apa lagi? Biar kalau ada dosa ya, namanya jalan mata ini itu. Terus apa? Biar yang lain mudah. Lihat dulu mereka yang bawa tasbih itu. Lihat kehidupannya, duniawinya. Allah makmurkan. Pengen kan Pak ya? Ayo sama-sama. Walaupun ada kritikan, ngapain bawa tasbih? Ini kan Allah kasih begini kan gitu. Ya terserah, mau pakai begini silakan, mau pakai tasbih silakan. Nanti riak, iya. Riak nggak riak itu bukan urusan sampean. Ngapain ngurusin orang mau berbuat baik dikatakan riya, ngapain itu kan kayak nggak ada kerjaan. Bener apa ya? Kita kadang-kadang memperhatikan orang. Nah, wa may yaghfiru illallah walum yasirruna, dan mereka siapa orang yang beristighfar kepada Allah akan diterima oleh Allah istighfarnya, doanya Allah Subhanahu wa taala. Di kitab saya Bapak ialah ada ulama mengatakan, apakah tobat kita diterima oleh Allah atau tidak? Ulama menyebut nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya dong, kita dengarnya nggak tahu. Namun ulama memberikan 4 ciri kalau tobat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kalau ada di 4 ini, bersyukur, alhamdulillah tobat kita terima. Andai kan kurang, ya sudah mengharaplah, tetap aja ya. Mana yang pertama, kalau tobat seseorang diterima oleh Allah, tobatnya ayyamna alisanahu minal fudul. Lesannya bisa jaga dari ucapan yang berlebihan, ditambah-tambahin. Kan jadi fitnah kawan ya, ceritanya begini tambah-tambahin. Kalau baik nggak apa-apa, kalau enggak, meskipun baik juga jangan. Kadang-kadang kita apa Pak, ngeledek ucapannya Pak ya, canda begitu Pak ya, tapi kadang diterima orang lain. Nah, kita bisa menahan itu. Kemudian apa? Wal ghibati. Bisa enggak lisan kita ini, mulut kita ini enggak melakukan ghibah? Tahu enggak Pak ghibah apa ya? Ghibah itu artinya ghaib, enggak ada. Ya, ghaib itu dari kata ghibah, itu artinya ngomongin kejelekan orang lain. Apalagi di situ ada tujuannya dengki, sirik. Kok kita bisa tinggalkan itu Pak? Tobat kita diterima oleh Allah. Masih nomor 1, wan namimati wal kadhibi. Namimah, adu domba, membolak-balik, mengaprokkan, ya, ke A ke B, B ke A, B ke D. Tujuannya merusak. Tujuannya iri hati, tujuannya agar dia jatuh. Kita enggak, itu dilarang ya. Apalagi wal kadhibi, bohong. Ini Bapak nggak gampang Pak ya. Ya Pak ya, kelebihan ngomong, ghibah, adu domba, bohong. Ya. Nah, kok masih kita lakukan? Seakan-akan tobat kita ini nggak diterima oleh Allah secara full. Ngerti full Pak ya? Ya mudah-mudahan lah tobat diterima, umpamanya 20 tinggal 19. Berarti kan tinggal 1 Pak ya? Nggak gampang ninggalin kebiasaan ini, nggak gampang.
Kita ini nggak bisa seperti ulama para habaib itu di rumah ngajar di madrasahnya, kemudian zikir ngaji. Kita mah ngolong-ngolong gitu. Akhirnya terus apalagi menemui sesuatu ya di jalanan ya, kita bawa motor ya, diserempet. Saya nyerempet, ente gara-gara sih jalannya pelan. Nah, tadi saling apa mencari-cari sehingga apa ucapan-ucapan yang enggak gitu. Itu di luar. Jadi apabila diri kita ini bisa menahan lisan kita dari hal tersebut. Yang kedua, alla yara fi qalbihi hasadan wala udwanan li ahadin minan nasi. Enggak nampak orang yang mau tabat itu dalam dirinya ada dengki. Ini bapak gak gampang ya bapak. Nggak orang begini, orang begini masa bodoh. Kadang-kadang kan diri kita ini bertemanan, kadang-kadang kita ini bertetanggaan, kadang-kadang ini berkawanan. Ini orang berhasil, kita nggak berhasil. Padahal jalan menuju sono sama. Padahal buatan sama, ya kan begitu bapak? Dia berhasil. Hati iman kita lemah. Kemudian lagi nggak benar. Biasanya ada rasa dengki. Dengkinya bagaimana? Di antaranya ya, nanya, ente dagangan lulus, ente sukses, ente berguru kemana? Bahasanya berguru. Maksudnya adalah apa? Mencari dukun mana? Terus apalagi selain dukun yang mana apa kayak itu, ente bener nggak jalannya? Dicari-cari, dengki. Nah nggak ada tuh dari kita ini. Sekali lagi ini nggak gampang. Ayo sama-sama. Kemudian apa lagi? Dilanjutkan, tidak ada permusuhan, musuhin orang lain. Dikedekin, tahu dikedekin ya Pak? Dibenci. Dicengin, apa ceng Pak? Nggak ada. Padahal kita disakitin, padahal kita begini, nggak ada begitu itu. Nah, kalau ada orang demikian itu, kemudian dia melakukan taubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Nomor 3, cepat saja. Wa yatruku ashabus su'i wa la yuhasib wa la yusahibu ahadan minhum. Gampang ngomong, udah nggak mau berteman dengan teman yang jelek. Gak nipu, temen juga ngerjain, suka ngata-ngatain, sok alim, sok bener lu, gak mau. Cari temen yang baik. Yang keempat, ayyakuna musta'iddan lil mauti nadimul undi. Nah, apa? Siap-siap bahwa diri kita ini bakalan meninggal. Ya kan Pak ya? Ada yang panjang umur kagak ada. Kadang-kadang panjang umur itu juga bikin repot. Bener gak? 80 jalan sudah nggak bisa. Diurusin katanya nggak diurusin. Begitu Bapak ya. Kemudian apalagi dah. Jadi bagaimana? Umur panjang bisa ibadah, bisa berbuat baik. Alhamdulillah kita semuanya hari ini kita sholat di samping berarti apa? Siap-siap ke depan. Nah, jadi sekali lagi saya ulangin, 4 ini ada pada diri kita, insya Allah diterima tobat kita. Tadi apa Pak ya? Omongannya bagus, gak ada dengki, berteman baik, siap-siap akhirat. Saya kira nampak kita di semuanya. Mudah-mudahan Pak ya termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah. Belum selesai masalah tobat ini, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.